warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bulia Isna ini di pelajaran IPS. Nah, di video kali ini Ibu tidak akan membahas materi kelas 7 dulu, tetapi Ibu akan membahas materi kelas 9. Materinya yaitu dinamika kependudukan benua Asia dan benua Amerika. Kita simak yuk penjelasannya. Oke, yang akan kita bahas yaitu KD 3.1 dan 4.1 masih di dalam interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu dinamika penduduk benua-benua di dunia. Indikator pembelajarannya yang pertama, menelaah dinamika penduduk benua Asia dan menelaah dinamika penduduk benua Amerika. Yang pertama, dinamika penduduk benua Asia. Jumlah penduduknya 4.397.000.000 pada tahun 2015 dan sekitar 4.641.054.775 jiwa pada tahun 2019. Pertumbuhan penduduk untuk benua Asia sekitar 1,5% per tahun. Komposisi penduduknya 0 sampai 15 tahun atau kurang dari 15 tahun itu sekitar 25%. Lebih dari 65 tahun yaitu sekitar 8%. Jadi, untuk usia ketergantungan di benua Asia yaitu sekitar 33%. Sedangkan usia 15 sampai 65 tahun atau usia produktif sekitar 67%. Kualitas penduduk menurut ukuran HDI, kualitas penduduk yang tinggi itu ada di negara Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan kualitas penduduk yang sedang yaitu ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan negara berkembang lainnya. Sedangkan untuk kualitas penduduk yang cukup rendah itu ada di negara Nepal. Ras dominan yang menduduki benua Asia diantaranya untuk Asia Utara dan Selatan bagian tengah dihuni oleh ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid adalah ras yang menghuni benua Eropa. Lalu ada ras di bagian Asia Timur dan Tenggara yaitu ras Mongoloid. Lalu ada Asia Selatan bagian selatan dan Asia Barat bagian selatan itu dihuni oleh ras Negroid. Dan Asia Kecil atau Asia Barat atau daerah Timur Tengah bagian utara dihuni oleh ras Kaukasoid dan ras Negroid. Untuk kebudayaannya, agama di benua Asia yaitu agama mayoritasnya diantaranya ada Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Yahudi, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, dan Shinto. Untuk bahasanya yaitu ada ras Melayu, Mandarin, Arab, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi bahasa yang ada di benua Asia, cuman Ibu masukkan hanya 3 yang mayoritas banyak digunakan di benua Asia. Sebenarnya di setiap negara memiliki bahasanya masing-masing ditambah lagi dengan bahasa daerahnya masing-masing. Di Indonesia saja memiliki sekitar 600 bahasa daerah. Di Filipina itu lebih banyak, di India juga ada sekitar lebih dari 1000 bahasa daerahnya. Nah, untuk karya seninya, karya seni benua Asia itu diantaranya ada porselen, ya, keramik. Nah, itu kan banyak ada di daerah-daerah Tiongkok dulunya. Lalu ada kaligrafi daerah Timur Tengah, lalu lukisan juga, peralatan dari gelas dan metal, serta tekstil dan arsitektur. Untuk tekstil salah satunya adalah kain batik ataupun kain sutra dan lain sebagainya. Yang berikutnya di sini ada persebaran penduduk benua Asia. Nah, benua Asia ini penduduknya banyak menghuni di wilayah Asia Timur, ya, ditandai dengan warna merah. Lalu juga
sekitar Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia, lalu juga di India. Nah, kalian ketahui bahwa untuk jumlah penduduk benua Asia tertinggi itu adalah China, lalu India, yang ketiga baru Indonesia. Nah, di sini persebaran penduduknya. Nah, Ibu sandingkan dengan curah hujan juga, hampir sama. Untuk curah hujan tinggi, ya, yang warna hijau tua dengan jumlah penduduk tinggi juga itu daerahnya hampir sama. Nah, ini ada kaitannya curah hujan dengan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Karena untuk daerah yang banyak hujan itu atau banyak sumber airnya, maka penduduknya pun akan lebih banyak. Nah, yang berikutnya adalah persebaran ras benua Asia. Tadi sudah disebutkan. Nah, untuk di sini Ibu petakan dengan batas-batas ya, dengan warna kotak. Kotak warna hijau di sini adalah yang dihuni oleh ras Kaukasoid. Di antaranya ada tadi sudah disebutkan, yaitu Asia bagian tengah, Asia bagian utara. Nah, ini adalah ras Kaukasoid atau ras yang memiliki kulit putih. Lalu yang warna kuning itu adalah ras Mongoloid, ya, adanya di Asia Timur dan Asia Tenggara dan sebagian di wilayah India. Lalu ada yang warna coklat, lingkaran coklat. Nah, itu adalah ras Negroid. Nah, adanya di wilayah Asia bagian selatan, ya, Asia Selatan bagian selatan dan juga Asia Barat Daya atau Semenanjung Arab bagian selatan. Negaranya ada Yaman, Oman, dan India bagian selatan. Lalu yang berikutnya yang kotak warna ungu itu dihuni oleh ras Kaukasoid dan ras Negroid. Jadi daerah tersebut atau negara tersebut banyak percampuran antara ras Negroid dan ras Kaukasoid, ras kulit hitam dan ras kulit putih. Kalau kalian lihat di negara Arab itu tidak semua berkulit putih, tetapi juga ada yang ras Negroid. Nah, alasannya kenapa? Lihat di wilayahnya atau lokasinya. Lokasi yang diberikan kotak warna ungu itu dekat dengan benua Eropa dan benua Afrika. Nah, ras Kaukasoid itu dari benua Eropa, sedangkan ras Negroid itu dari benua Afrika. Yang berikutnya adalah dinamika penduduk Amerika. Jumlah penduduk sekitar 987 juta jiwa pada tahun 2015. Dan memiliki pertumbuhan penduduk sekitar 0,9% per tahun. Komposisi penduduknya kurang dari 15 tahun atau 0 sampai 15 tahun itu sekitar 24%. Untuk lebih dari 65 tahun itu sekitar 10%. Jadi usia ketergantungan penduduk di benua Amerika itu sekitar 34%. Sedangkan usia 15 sampai 65 tahun atau kita sebut usia produktif itu sekitar 66%. Untuk kualitas penduduk menurut ukuran HDI, untuk negara yang memiliki kualitas penduduk sangat tinggi diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chili. Sedangkan untuk kualitas penduduk tinggi itu ada Meksiko, Brazil, dan sejumlah negara Amerika Latin lainnya. Amerika Latin itu adalah negara di benua Amerika yang berada di Amerika Selatan. Lalu untuk kualitas penduduk sedang itu ada di Paraguay, Bolivia, dan sejumlah negara lainnya. Ras dominan untuk di benua Amerika sebenarnya suku aslinya adalah suku Indian, ya, dan juga ada suku Eskimo yang berada di wilayah Alaska atau Amerika Serikat bagian utara. Nah, di sini ada mulat Kaukasoid, ya, mulat itu adalah perkawinan campuran antara ras Kaukasoid dengan Indian. Lalu ada mestis atau mestizo, itu campuran dari negro dan kulit putih. Lalu ada ras Jambo. Jambo itu adalah perkawinan campuran Indian dan negro. Lalu ada ras Kaukasoid, ya, kebanyakan mereka tinggal di wilayah Amerika Utara, yaitu negara Amerika Serikat dan Kanada. Nah, ini ras ini banyak dibawa oleh para penjelajah dulunya ke benua Amerika sehingga
semakin ke sini suku Indian asli itu semakin tersisih atau semakin sedikit. Yang berikutnya adalah ini ras-ras pendatang dari benua lain, diantaranya ada ras Mongoloid dari Asia, lalu ada ras Negroid dari Afrika. Nah, yang sekarang banyak dibahas di berita-berita itu tentang ras kulit hitam ya, ada sedikit rasisme di Amerika Serikat, yaitu terutama untuk orang Amerika Negroid ya, Amerika Afro. Nah itu orang-orang Amerika yang memiliki kulit hitam. Untuk kebudayaan di benua Amerika, diantaranya untuk agamanya yaitu ada Kristen Katolik Roma, ada Kristen Protestan, Hindu, Islam, Buddha, animisme, dan Shamanisme. Untuk bahasanya ada Inggris Amerika ya, bahasa Inggris di Amerika dengan bahasa Inggris di negara Inggris itu ada perbedaan, tetapi hampir-hampir sama. Ya kalau kalian bisa telaah itu ada beberapa kata yang berbeda antara Inggris Amerika dengan Inggris di negara Inggris. Lalu bahasa Portugis ya dan Spanyol untuk di wilayah Amerika Selatan, karena Amerika Selatan itu dulunya banyak penjelajah ya, kedatangan penjelajah dari benua dari benua Amerika, salah satunya adalah bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Lalu ada Aymara ya di Bolivia dan Wayu di Venezuela dan Kolombia. Venezuela dan Kolombia itu salah satu negara yang ada di Amerika Tengah ya, atau Kepulauan Karibia. Dan karya seni untuk di benua Amerika di sini salah satunya adalah tarian ya, tarian yang terkenal diantaranya ada tari samba dari Brazil, lalu ada tari tango dari Argentina dan Uruguay, lalu ada cumbia dari Kolombia. Persebaran penduduk di benua Amerika, nah ini yang berwarna merah itu memiliki penduduk yang cukup tinggi ya, kecuali di Alaska. Alaska walaupun warnanya itu masuknya ke Amerika Serikat, tapi untuk penduduknya tidak terlalu banyak seperti di negara Amerika Serikatnya sendiri. Nah, kalian juga tahu waktu kelas 7 bahwa Amerika Serikat itu adalah negara dengan penduduk yang cukup tinggi ya, di atas Indonesia. Nah, ras untuk Amerika Serikat di sini ada contohnya, di antaranya di sini ada suku Indian ya, inilah suku asli dari benua Amerika. Mereka tidak memiliki kulit putih tetapi lebih ke coklat. Ya, ini adalah suku aslinya. Lalu ada di sini orang-orang dari Amerika Latin. Nah, itu ada yang suku dari perkawinan campuran antara yang disebut dengan mulat, Zambo ya, dan mestizo. Lalu ini suku-suku pendatang. Nah, salah satunya adalah ras Kaukasoid. Walaupun ras Kaukasoid itu dibagi lagi menjadi beberapa ras ya untuk di benua Eropa. Ada Nordik, Mediteran, Alpen, dan Indik. Jadi walaupun kulit putih tetapi dari segi warna rambut ada yang pirang, ada yang hitam, dari segi bola mata pun berbeda. Lalu ada ras Mongoloid ya. Ada Asiatic Mongoloid, ada Malayan Mongoloid, itu artinya ras Mongoloid dari Melayu. Lalu ada American Mongoloid, itu percampuran antara orang kulit putih atau orang Amerika kulit putih dengan ras Mongoloid. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Cukup bisa dipahami ya? Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan kalian klik di komen. Nah, selain itu kalian like juga ya, subscribe ya, dan juga bisa share ke teman-temannya yang lain. Sampai ketemu di video berikutnya dan di materi berikutnya. Assalamualaikum.